Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, dengan Mas Wisnu ya, betul ya tadi ya? Iya, Mas Wisnu tadi di Ketilang atau di mana sih? Sorry maaf. saya di itu, Mas, di daerah Meteseh. Oh, di daerah Meteseh ya. Oke. Mas Wisnu boleh dimulai untuk ceritanya, Mas Wisnu. Oke, selamat malam buat semuanya. Ini pengalaman kurang lebih 2 bulan lalu lah. Itu di rumah sakit. Di rumah sakit negeri di Semarang. Itu kejadiannya waktu ibu saya opnam. Itu di salah satu di ruangan itu yang dulunya itu digunakan buat untuk COVID ya, untuk karantina. Buat karantina itu dulunya sebelum karantina itu satu ruangan itu ada 2 kamar, tapi disekat dengan tembok sama kaca akuarium. Tapi setelah itu dijebol, temboknya dijebol, diganti, dan akhirnya 2 ruangan itu bisa lihat. Dan sewaktu ibu opnam itu ada 1 orang ibu-ibu juga opnam di sebelah. Itu karena sudah dijebol, saya juga pun bisa lihat, saya juga bisa lihat ibunya karena beliau sakit jantung juga karena cuci darah juga. Itu waktu malamnya sih dijaga anak laki-lakinya itu sering ngigo, terus nyebut ada sosok hitam tinggi besar. Itu yang pertama biasa mungkin karena habis cuci darah atau habis kena bius gitu. Tapi untuk berapa hari kemudian itu yang jaga anak ceweknya itu ngigo tengah malam jam 12 itu dia ngigo, katanya suruh pergi, saya nggak mau kamu ada di sini. Tuh sampai akhirnya si anak itu basta yasin tetap ngigo terus, Mas. Habis itu saya samperin, saya tepuk, saya kira beliau kesurupan atau gimana karena dengan matanya terpejam, tapi dia ngomongnya ngalor gitu lah. Saya tepuk, assalamualaikum Bu, ya 2 kali, assalamualaikum Bu. Akhirnya jawab, waalaikumsalam. Bu kenapa? Saya lihat sosok tinggi besar hitam, terus sama juga kakek-kakek, dan ada ibu-ibu pakai daster hamil. Nah, dia datang terus setiap si ibu itu memejamkan kita. Karena saya punya sering bawa tasbih, karena buat habis sholat zikir saya kasihin tasbihnya, Bu, silahkan zikir Bu, biar tenang lah gitu. Di situ saya masih di situ, di anak ceweknya saya suruh baca yasin, ibu saya suruh zikir, dan saya tanya juga, Ibu sering sholat enggak? Dan akhirnya dia jawab, enggak begitu sering, kadang-kadang sholat. Dan akhirnya saya suruh zikir terus, tapi setiap kali merem sosok itu datang lagi, hitam gede. Nah, sama ibu yang pakai daster hamil, merinding saya. Habis itu setiap kali terjamkan mata begitu terus ngomong sendiri. Terus saya bangunin lagi, suruh zikir lagi. Dan sampai akhirnya itu bisa tidur habis subuh. Nah, sebelum kejadian itu saya baru ingat kalau misalkan di ruangan tersebut, itu kan ruangan yang udah lama banget bertahun-puluhan tahun lah, karena ibu sering bolak-balik buat opnam juga di situ. Itu dulu katanya ada orang pasien yang dibanting juga, dan diliatin orang hitam gede. Nah, dibanting? Iya, dibanting kayak dilempar dari kasur bed itu loh, Mas. Kasur bed pasien itu loh, kayak jatuh kayak gitu. Dibanting sama?
katanya sosok hitam gede, katanya gitu. Karena saya juga nggak lihat ada pasien yang cika juga pas dulu itu, karena di situ emang katanya kanker juga. Tapi setelah saya kasih tasbih dan zikir, saya kan punya anak sama istri mas. Itu tapi di luar kota. Itu paginya, siangnya lah, dia WA saya, istri saya WA saya. Itu nemu gulungan rambut tebel banget banyak itu di bawah bantalnya. Saya mikir apakah ini ada sangkut pautnya sama semalam karena saya bermasalah dengan makhluk tersebut atau gimana. Saya masih di bawah penasarannya bantal di situ. istri saya. Iya. Padahal di luar kota. Iya, paginya setelah saya suruh wirid ibunya tersebut, itu bawahnya bantal istri saya itu ada gulungan rambut, dan itu bukan rambut yang jatuh gimana mas, tebel banget mas, tebel banget, digulung gitu mas. Nah saya bilang jangan dipegang, biar mertua aja yang megang dan dibacain Al-Fatihah. Saya suruh disingkirin lah, karena kan saya punya bayi, anak saya juga belum ada 1 tahun gitu, takutnya ada apa-apa. Nah saya masih bingungnya apakah itu ada sangkut pautnya sama semalam saya ngurusin itu kan gitu. Mungkin itu sih yang saya buat penasaran itu. Dan Mas, sosok hitam itu ibu hamil itu apa itu? Gimana mas? Enggak, kita mau cross check. Ibu-ibu yang di ruangan itu yang mas kasihkan tasbih kemudian dia dapat gangguan itu berarti bukan siapa-siapanya mas ya? Bukan siapa-siapanya saya, karena saya bisa karena mungkin di sana kan itu ada ruang ada kayak pintu jebolan gitu loh mas, jebolan pintu yang kan saya juga bisa lihat karena saya kan masih malam itu masih kerja sambil nungguin ibu. Nah itu tuh ibunya itu ngigo terus, ibunya ngalor ngidul lah, omnya ngalor ngidul. Habis itu si anaknya itu satu cewek itu posisi lampu kamarnya dia gelap gitu, lampu kamarnya gelap. Habis itu si ceweknya kebingungan ya. Saya pertama saya abaikan, tapi kok si ceweknya itu kayak kebingungan. Karena itu saya samperin, mas, kenapa mbak? Ini mas dari tadi ngigo terus, katanya ada orang bla 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 bla. Itu akhirnya saya tepok sama saya assalamualaikum, dan kedua kalinya assalamualaikum, akhirnya si ibu itu baru menjawab gitu mas. Oke. Halo? Iya, kita lagi mencoba mencerna puzzle-nya ya, maksudnya. Tapi si anaknya ibunya ini dia ngerasain ada sesuatu yang aneh selain hanya ngigau nggak mas? Kalau bukan aneh sih enggak sih mas, katanya anaknya sih cuman dari kemarin itu ngigau terus, tapi nggak separah yang ini mas, gitu. Nggak separah ini gitu. Apa gara-gara mungkin si anak ceweknya itu dari malam dia baca Yasin terus dan baca-baca dengerin murotal gitu mas. Apakah itu jadi terganggu atau seperti apa, aku juga ngerti, karena dia bilangnya si anak itu dari kemarin emang ngigo mas, kayak gini, tapi nggak lama, ini kok lama banget gitu. Kalau ibu tapi nggak ada gangguan ya, ibunya mas sendiri yang waktu di opnam itu nggak ada gangguan ya? Ibu alhamdulillah nggak ada gangguan, karena kalau saya sih lampu kamar pasti hidupin. Kalau di sana sebelah itu sering dimatiin mas, kalau tidur pun dimatiin. Karena mungkin kan nggak tahu ya apakah itu ngaruh atau enggak. Tapi itu ruangannya satu bangsal satu orang kan ya, satu kamar satu orang ya, bukan bangsal yang banyak orang kan ya? Jadi gini mas, kayak dua kamar yang dulunya itu disekat sama tembok dan ada kaca akuarium, tapi yang nggak tembus pandang mas. Nah dulu pas waktu bapak buat bapak di sana juga ada kejadian itu, katanya
nggak ada orang, tapi tiba-tiba kayak kelempar gitu si pasiennya itu gitu. Dan itu posisinya lampunya juga dimatiin dan itu juga dia teriak gitu, dan akhirnya susternya datang kan gitu. Dilempar tuh maksudnya jatuh dari bed ya? Jatuh dari bednya, tapi kan posisinya agak jauh sih katanya gitu. Tapi kata orangnya itu lihat yang sosok gedenya itu. Mas, kalau istri yang pagi harinya nemuin buntelan rambut di bawah bantal itu, emang istri di luar kota itu di mana, Mas? Maksudnya apakah di Jawa Barat? Oh, jauh ya? Iya, jauh di Jawa Barat. Tapi anehnya kenapa habis saya manduin itu, kenapa pagi siangnya itu buntelan rambutnya itu nggak nggak kayak rambut jatuh gitu habis disisir, enggak, tapi dia emang dibuntel, Mas. Kayak buntelan anjing gitu, emang dibuntel gitu. Sayangnya fotonya udah kehapus sih, Mas. Dulu kemarin dulu waktu itu kejadian, saya kasih tahu orang tua saya, kasih tahu ke teman-teman, ya katanya nggak tahu itu kiriman atau gimana, karena bukan rambut yang jatuh biasa, tapi udah digulung gitu. Tapi ada sesuatu nggak, Mas, yang terjadi di istri atau anak habis kejadian itu? Alhamdulillahnya enggak sih. Alhamdulillah enggak, langsung diambil sama mertua, langsung dibacain Al-Fatihah, langsung itu dibuang jauh. Karena saya juga bilang silakan nggak usah sholat aja, sholat habis itu tahajud juga diwiridin juga. Alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa sih. Tapi itu posisi maksudnya sebenarnya Mas sudah sering kejadian gini nggak, atau baru ini? Maksudnya sering sih, Mas, mendapat gangguan gitu, entah Mas, entah istri Mas itu baru kali ini atau di rumah istri di Jawa Barat berarti ya? Nah, itu pernah, Mas, saya kerja malam itu kayak gamelan orang Sunda itu. Gamelan Sunda. Padahal itu tengah malam, 1:30 malam gitu. Kok lama-kelamaan tambah keras, habis itu hilang. Habis itu karena saya lihat ke depan itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Mas. Oke. Ke Mas Febri langsung deh ya. Kejadiannya di rumah sakit, ada yang dilempar. Terus habis itu ya seperti yang tadi sudah kita dengerin, Mas Feb. Saya penasaran juga dengan yang mau ditanyakan sama Mas Wisnu, bagaimana bisa istri yang ada di Jawa Barat kemudian di hari kejadian itu paginya nemuin pagi siangnya di bawah bantal. Iya. Selamat malam, Mas Wisnu. Selamat malam, Mas. Iya. Saya sudah mendengar cerita dari Mas Wisnu ya tadi. Dan yang kayak rambut itu tadi kayak itu tadi berasal dari sosok yang ada di rumah sakit tersebut gitu. Tapi kok bisa sejauh itu, Mas Feb? Marah apa gimana gitu, Mas? Apa emang marah atau gimana? Marah. Karena saya bantu gitu. Dia mencoba untuk menyerang ya. Tetapi alhamdulillahnya si Mas Wisnu udah ada bentengnya ya, Mas. Iya. Jadi sosok tersebut nggak bisa, kita katakan nggak bisa nembus si Mas Wisnu gitu. Salah satu cara lain sosok tersebut mencari
orang yang terlemah di keluarga Mas Wisnu. Tapi kok bisa jaraknya sejauh itu ya Mas? Ya emang gaib itu ini sih nggak bisa dinalar kadang. Maksudnya gini, bagaimana bisa berkontaknya ke istrinya? Apakah misal ada hal-hal yang bisa menjadi jalan untuk hal itu, kayak Mas Wisnu mungkin ada foto, ada cincin pernikahan mungkin, atau apa nih kalau enggak Mas. Gini ya, karena itu kan sudah satu keluarga ya Mas. Oke. Seumpama saya ya, seumpama saya mau nyerang Mas Wisnu, tapi di diri Mas Wisnu itu ada benteng yang kuat ya Mas. Terus otomatis saya mencari titik terlemah dari keluarga tersebut gitu. Oke, jadi nggak ada batasan jarak, nggak ada ini. Nggak ya? ada. Hubungannya adalah keluarga. Ya. Tanpa berarti luar pulau pun juga bisa gitu. Iya, gimana Mas? Luar pulau. Luar pulau. Pulau pun juga bisa gitu ya. Luar pulau pun juga bisa. Tapi sekarang apa namanya masih emang dia cuma ganggu karena marah sama saya. Setelah itu selesai apa emang ada buntutnya gitu Mas? Ini kalau yang saya lihat malam ini ya, udah nggak ada sosok tersebut. Udah nggak ada. Tapi emang itu menunggu di rumah sakit tersebut ya Mas? Ya memang salah satu penunggu rumah sakit tersebut. Tapi kenapa bisa sejail itu sih sampai ada poltergeist pasien dilempar? Tujuannya apa sebenarnya dia? Ya we never know sih, emang kita nggak pernah tahu. Cuman maksudku apa minggu lalu kita sempat dengar cerita tentang kuntilanak di Sanggar Pramuka, kemudian jawabannya adalah karena emang sosok ini butuh eksistensi gitu. Kalau yang ini apa Mas? Kalau yang ini ya Mas, kalau menurut saya ini sosok yang sangat sekali mengganggu gitu Mas. Emang wataknya gitu ya? Iya, bahkan bisa sampai mencelakakan gitu. Kalau yang ibu-ibu yang hamil sama dasteran itu Mas, kalau sama yang itu kakek tua itu, kalau saya sih ngerasanya sih yang tinggi besar itu di pojok kamar mandi. Ya, kamar mandinya sih. Yang tinggi besar tuh apa? Ini sosok genderuwo ya Mas. Genderuwo tapi udah tua banget gitu ya Mas. Jadi sudah bisa sampai mencelakai orang gitu. Terus kalau yang sosok si orang hamil itu tadi, itu kalau yang saya lihat itu kayak kita tarik ke kita flashback lagi. Kita flashback ke masa lampau. Itu di situ kemungkinan besar dulu ada seorang perempuan yang hamil ya, meninggal di situ gitu. Oke. Jadi kayak korinnya ya Mas, masih ada di situ. Mas Wisnu, tapi yang ganggu tapi yang ganggu yang hitam gede itu ya Mas ya? Ya, yang genderuwo tadi. Yang genderuwo itu tadi yang sangat, termasuk saya pun termasuk rambut yang gitu. Di bawah bantal itu dari dia berarti, bukan ya, dari sosok genderuwo tersebut. Bukan dari sosok wanita hamil. Bukan. Oke. Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk ceritanya ya Mas. Ya, sama-sama Mas. Ya, menarik, sangat menarik.